Halo, selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi di materi kita tentang topik pengangguran. Kali ini kita akan membahas lebih banyak terkait dengan pengertian dan jenis-jenisnya seperti apa. Pengangguran ini sudah banyak kita temui ya teman-teman di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebenarnya pengertiannya apa sih? Kemudian jenis-jenis penganggurannya itu apa saja? Untuk pengertiannya sendiri, pengangguran itu terjadi ketika seseorang itu yang pertama mencari pekerjaan, kemudian ia mempersiapkan sebuah atau suatu usaha baru, kemudian ia merasa bahwa tidak mungkin untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Dan yang terakhir, ia sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja. Nah, itu yang dikatakan dengan pengangguran. Nah, untuk jenis-jenis penganggurannya, itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, pengangguran menurut sifatnya, kemudian pengangguran menurut penyebabnya. Untuk sifatnya itu sendiri, yang pertama itu ada pengangguran ketidakcakapan. Nah, ini berkaitan dengan jasmani seseorang, atau kita bisa sebut cacat fisik. Ini yang menyebabkan adanya pengangguran. Kemudian pengangguran terselubung. Maksudnya terselubung adalah penggambarannya ketika saya bekerja sampai kemungkinan jam 12 siang, setelah jam 12 siang saya masih bisa bekerja di sektor yang lain, tapi saya memutuskan untuk tidak bekerja dan hanya bekerja sampai jam 12 siang. Itu namanya pengangguran terselubung. Kemudian pengangguran terbuka itu karena adanya lapangan pekerjaan yang susah atau kurangnya kesempatan kerja. Nah, bagaimana lalu kemudian dengan jenis pengangguran menurut penyebabnya? Yang pertama itu ada pengangguran musiman. Teman-teman bisa melihat di sini ada gambar petani. Yang dikatakan musiman itu ketika ia bekerja bergantung dengan sebuah cuaca, iklim, atau musim. Misalnya juga nelayan, ini juga ada petani. Kemudian pengangguran friksional. Kita bisa melihat bahwa di sini banyak orang yang sedang melamar pekerjaan. Nah, friksional itu dikatakan peralihan ketika banyak kesempatan, banyak permintaan untuk lapangan pekerjaan, banyak yang mendaftar kerja, tapi lapangan pekerjaannya tidak ada. Itu yang dikatakan pengangguran friksional. Kemudian pengangguran karena upah yang terlalu tinggi. Kita biasanya ketika mendaftar sebuah pekerjaan pasti mempunyai target upah. Tapi target upah yang tidak setara dengan kompetensi kita, seringkali perusahaan memikirkan ulang, sehingga ini juga menyebabkan sebuah pengangguran. Kemudian adanya pengangguran struktural. Nah, ini terjadi ketika adanya perubahan struktur dalam sebuah ekonomi atau sebuah lembaga. Misalnya ini dari agraris ke sektor industri. Nah, ini juga menyebabkan adanya pengangguran untuk tenaga kerjanya. Kemudian pengangguran voluntary. Kita bisa lihat ada orang hura-hura. Nah, ini berkaitan dengan ketika seseorang sudah menganggap bahwa dirinya kaya dan tidak akan bekerja. Nah, ini yang disebut pengangguran voluntary. Kemudian ada pengangguran teknologi. Nah, ini tentu terjadi karena perubahan adanya teknologi manusia ke dalam teknologi mesin. Ini kita tidak bisa memungkiri ya teman-teman karena perkembangan zaman. Kemudian ada yang terakhir itu pengangguran potensial. Nah, ini penganggurannya terjadi karena misalnya ini ada industri mobil. Mobil ini yang awalnya ngecat dan lain sebagainya itu dilakukan manusia, tapi sekarang dilakukan oleh robot. Dalam artian, pengangguran ini terjadi karena peralihan atau potensi dari adanya teknologi. Begitu topik pengangguran kita kali ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa memahami serta bisa melihat di kehidupan sekitar. Selamat pagi, terima kasih.